Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita menjadikan kehadirat Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam senantiasa sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pertemuan pada malam hari ini untuk pengajian bulanan Okam Kabupaten Pekalongan adalah pertemuan yang ke-16 sebetulnya, karena pertemuan yang ke-15 di tahun itu kita gunakan untuk halal bihalal. Maka materinya ini adalah materi yang ke-15. Berarti pengajian kita berjalan 1,5 tahun. Pertanyaan saya, siapa yang bosan ngaji? Yang bosan ngaji langsung. Ayo, naik kaki itu udah berangkat karena marah sama saya. Tak kerjain waktu nikahan. Ditunggu sampai 7:30. Saya posisinya sudah di tempat mempelai putri, ya, calon istrinya Mustaqim. Karena sebelum foto pun saya yang foto dulu. Kalau sama Mustaqim saya berani, kalau sama Janjudin saya tidak berani. Ada lagi yang mau nikah bulan berikutnya? Bismillah, insyaallah. Bismillah. Amin. Bismillah. Ya. Soalnya kalau nggak ada yang mau nikah nanti Megawati. Baik, materi kita pada pertemuan ini materi yang ke-15. Tidak ada yang berhak disembah kecuali artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Karena manusia punya potensi untuk disembah dengan segala yang dimiliki, dengan segala yang dia punya, keistimewaan dibanding yang lain. Manusia itu punya potensi ingin disembah. Ya. Hal itu bisa kita lihat bagaimana ketika orang itu punya kekuasaan. Hal itu bisa kita lihat bagaimana ketika orang itu punya jabatan. Sehingga seakan-akan dia bisa melakukan apa saja dengan jabatan, dengan kekuasaan yang itu berpotensi menumbuhkan apa? Kesombongan pada dirinya, sehingga seakan-akan semua bisa diatasi. Apapun profesinya. Nah, kita membahas ini tujuannya supaya Okam itu punya satu keyakinan bahwa memandang semua makhluk Allah itu sama. Tidak ada yang lebih daripada kita. Semuanya sama. Jadi kita Okam itu tidak perlu mundur-mundur gitu loh. Kamu pejabat kok mundur-mundur, jelai gitu loh. Bukan jiwa kesatria. Sopan harus, santun dia, tapi bukan mundur-mundur. Ya, kita apa yang namanya begini apa namanya?
Berdiri sama tegak, itu kan? Terus apa? Duduk sama pasangan masing-masing. Kamu kan belum punya pasangan. Ya, maka saya selalu menyampaikan begitu kepada kader-kader Muhammadiyah. Jangan minder, jangan. Sama, semuanya setara gitu. Nah di sini ya, kajian kita adalah bab qaulillahi ta'ala ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Jadi kita ini membahas satu ayat di dalam surat Al-A'raf. Nah ini PR, pertanyaan mulai ini. Ya. Al-A'raf itu artinya apa? Al-A'raf itu artinya apa? Dan juga masuk. Sini di tempat yang terhormat. Silakan masuk. Absen dulu. Kita harus hormati senior kita. Nah, ya. Ini menjadi penyemangat buat kita yang muda-muda. Kokang dengan tua mana? Sama Dadija tua mana? Kalau wajahnya sih jangan jenengan. Pak Bu ya wali bersaingan. Ini senior yang menjadi motivasi buat yang muda-muda. Alhamdulillah. Dan juga masih ada fotokopinya enggak itu? Khawatirnya itu dikasih tapi malah nggak kelihatan tulisannya dari. Kelihatan Mas. Kelihatan? Kelihatan. Ayatnya berbunyi ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ini persoalan pokok akidah dalam Islam, bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Hebat apapun manusia yang katanya bisa mengobati ini, bisa mewujudkan ini itu tidak layak untuk disembah. Artinya begini, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak menciptakan, yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia, dan berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Maka prinsip hidup kokam itu ya bergantungnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ayat yang kita kaji ini mengisyaratkan kelemahan sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik dari zaman dulu sampai sekarang. Cuman orang kita ini kadang-kadang apa? Orang kita ini kadang-kadang gumunan. Begitu viral Joko Kendil naik macan putih, yo percaya. Iya kan? Kemarin ada yang rombongan gundul-gundul itu jalan kaki dari sana, yo percaya. Padahal ada waktunya naik mobil. Saya baca itu orang-orang hebat tidurnya sambil duduk, ternyata gelelengan. Itu yang kadang-kadang apa? Menjebak kita gitu. Nah, maka
kami itu harus cerdas. Ketika menerima informasi harus diverifikasi. Ya. Termasuk hal-hal cerita-cerita yang berisi khurafat pada diri manusia yang kemudian dilebih-lebihkan sehingga sampai pada potensi menjadi Tuhan-Tuhan baru, sesembahan-sesembahan baru selain Allah. Maka cukuplah kita mengimani bahwa seluruhnya yang menciptakan itu adalah Allah. Allah lah yang menciptakan, termasuk sesembahan-sesembahan yang disembah itu. Termasuk sesembahan-sesembahan yang disembah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, di situ tidak ada, di situ tuh poin-poinnya saja. Nah, surat Al-Hajj-nya itu dicatat gitu. Haji itu bawa pulpen. Ya. Ngaji 1 tahun setengah orang tahu bawa pulpen. Apa perlu saya mintakan kalau dewan? Pulpen saya udah punya. Ya, bisa. Kok makan dia yang minta? Penting, yang di situ ayatnya tidak ada ditulis. Surat Al-Hajj ayat 73. Ini sebagai dalil bahwa sesembahan itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Hatta Fir'aun. Dulu orang percaya kalau Fir'aun itu yang membuat piramid di Mesir. Ternyata yang buat bukan Fir'aun, tukang batu. Ada lagi apa itu? Yang Bondowoso itu apa? Bandung Bondowoso. Ya. Iya, itu khurafat. Ya. Itu adalah khurafat. Pasti ada manusia yang membangunnya. Masih ingat dulu di Jawa Timur katanya ada orang memindahkan rumah dalam waktu sekejap. Ternyata ya dihapusi lagi. Memang Indonesia ini ya punya dampak yang luar biasa akibat penjajahan Belanda. Ya, sering-sering mengatakan saya itu kalau dijajah Belanda itu rata-rata bodoh, tapi kalau dijajah Inggris kita pintar. Gimana, mau minta dijajah lagi enggak? Biar pintar. Ya ayyuhan nas, duriba matalu fastami'u lahu innal ladzina yastaj'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa la istama'u lahu wa iyaslubuhum ad-dubab syai'an la yastanqiduhu minhu dha'fa talib wal matlub. Hai manusia, kata Allah, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkan olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu sembah selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Lalu Allah sampai mengumpamakan, ya, bahwa yang selama ini banyak orang menganggap sebagai Tuhan, bisa ini bisa itu. Allah cukup mengumpamakan, coba buat lalat itu bisa enggak dia? Sekedar lalat. Kita ini kadang-kadang begitu. Ada tukang sulap gambar tiba-tiba terbang beneran, dikira orang hebat. Itu hal yang sangat mudah, bisa dipelajari. Ya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Ya, suruh buat lalat. Itu kan sesuatu yang kecil.
Ya walaupun sekarang dengan adanya teknologi, kecanggihan teknologi, perkembangan teknologi, ada bentuk-bentuk robot mirip manusia. Mirip, mata bisa berkedip, ya, mulut bisa bergerak, bahkan bentuknya persis, bicaranya persis. Tapi ada sesuatu yang manusia tidak bisa menirunya. Apa dan tidak? Nyawanya. Coba. Tidak bernyawa. Kasih oksigen. Nggak bisa. Malah mungkin tak pakai nitrogen cocok. Yang buat isi ban mobil. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Wa man adlamu mimman daba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dzarrah aw la yakhluqu jannah habbah aw la yakhluqu sa'ira." Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Ingin membuat sesuatu yang sama dengan yang Allah ciptakan. Hendaklah mereka, kata Allah dalam hadis ini, ya, hendaklah mereka menciptakan semut saja. Bisa atau tidak? Menciptakan semut yang kecil bisa atau tidak? Atau menciptakan sebutir biji darah atau biji gandum? Tidak bisa. Maka tidak boleh manusia merebut hak-haknya Allah. Nah, yang suka ketipu begitu biasanya yang tidak pernah ngaji. Maka korban pembunuhan yang kemarin terjadi di Wanayasa, ya orang-orang yang nggak ngaji, percaya sama dukun pengganda uang. Ya enggak? Itu korbannya orang-orang tidak pernah ngaji. Ya. Parah itu. Akhirnya mati. Sehebat apapun manusia, ya, maka dia tetap makhluk Allah yang tidak bisa meniru semua yang telah Allah lakukan. Jadi di sini kita ditunjukkan oleh Allah dengan ayat-ayat yang melemahkan mereka-mereka yang seperti itu. Kamu nggak usah gumun lihat orang keperang di elus, rapat nggak keluar darahnya, nggak usah gumun. Ya kalau kokam kebacok gitu, ya obat merah endepres, jahit gitu, jangan pakai sembuh. Itu bukan kokam itu, nggak mengenal begitu kokam. Ya, anak bisa begitu dokter bedah tutup semua. PKU Pegajangan tutup nanti. Ya. Maka kokam tidak diajarkan ilmu kebuahan, tapi kokam diajarkan muka tebal. Benoco isinan. Kamu isinan. Selagi benar, kenapa tidak jaga ya? Nah, kemudian kelemahan mereka yang mengaku Tuhan itu yang kedua apa? Mereka itu diciptakan. Kok mereka mengatakan bisa menciptakan? Fir'aun diciptakan, Namrud diciptakan, raja-raja yang mempunyai kekuasaan lebih diciptakan. Hatta Ratu Balkis, hatta jin Ifrit yang bisa memindahkan istana dalam waktu sekejap diciptakan gitu. Ya. Maka jangan sampai meninggalkan Allah. Ya. Nah, yang parah lagi apa? Para sesembahan yang disembah oleh sebagian manusia itu dia tidak bisa menolong
menolong para penyembahnya ketika para penyembahnya ini butuh pertolongan. Ya. Sakit minta diobati, miskin minta dikayakan, minta dibuat kaya gitu. Tidak bisa. Ya. Loh, jangankan kok mereka-mereka yang sudah pernah disembah dianggap sebagai orang suci menolong yang nyembah, menolong dirinya sendiri. Maka di dalam Islam gak ada istilah orang suci, karena dalilnya jelas. Kullu bani Adam otoku. Kullu bani Adam ya semua anak cucu Adam. Hatta Nabi pun pernah salah. Nabi pun pernah salah. Hanya Nabi begitu salah langsung diingatkan. Manut. Nah, kita salah diingatkan ngeyel. Loh, kemarin saya ingatkan ada mubalik muda yang senang tampil sana sini. Masukan banyak ke saya. Bahkan saya pernah melihat langsung dinasehati di depan saya. Ustaz, ini tolong dibimbing, ini mubalik muda. Tapi kalau dinasehati orang tua meremehkan. Oh iya, terima kasih. Saya akan nasihati. Sampai saya nasihati. Gurunya juga masih masukan, Ustaz itu tolong dinasihati. Ya. Guru SMP sampai guru SMA itu pesan ke saya. Saya nasihati. Ya, karena yang ada dalam pemahamannya kalau sudah ceramah di mana-mana itu hebat. Padahal kesel. Oh, kamu ini kalau jemput saya pasti baru pulang. Saya masuk rumah minum aja tadi tidak. Aku di sini. Iya. Kopi, ya ayo persis. Sedikit tenda. Salah. Ini Okam agak kaget. Terasa istimewa. Soalnya pakai bungkusan. Biasanya ya. Biasanya bodong gedian. Asli. Tinggal untuk kaget ini. Ini untuk kaget nih. Yang kalau makan roti perutnya mulus kasih kaget. Ya, no. Jadi saudara-saudara, ya, mereka-mereka yang disembah kemudian memanfaatkan kesempatan itu agar mereka yang menyembah, kalau tidak mau menggunakan bahasa disembah, mereka yang diputuskan kemudian memanfaatkan betul kesempatan itu agar orang-orang betul-betul semakin percaya, makin tunduk. Oh, ini Ustaz hebat, ini Kiai hebat. Apa bahasanya itu khos ya? Khos. Itu tidak ada manfaatnya. Ya. Kenapa? Tadi poinnya ada 4 itu tadi ya, di situ ada 4 ya. Allah melemahkan mereka bahwa mereka tidak bisa menciptakan. Mereka diciptakan. Ya, mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong yang menyembahnya. Ya, apalagi menolong yang menyembahnya. Maka lihat dalil kedua di situ. Ya, pada dalil yang kedua semakin jelas lagi. Ya, pada dalil yang kedua, waladina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Walau sami'u mastajabu lakum. Yaumal qiyamah apa? Takfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabirin. Dan sesembahan yang kalian minta selain Allah tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit jari. Min kitmir, kulit jari. Jari-jari kita ini kulitnya tipis, kecuali yang nakal.
Yang hafal itu kan kandel. Intad'uhum la yasma'u du'aakum. Ya. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu. Ya. Lau sami'u, kalaupun mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu, permohonanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Itu nanti begitu. Kasihan orang-orang musyrik itu. Karena nanti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di dunia ini mengingkari, tidak mau mengakui bahwa itu sebagai yang menyembahnya. Itu sama dengan setan ngajar maksiat. Begitu orangnya sudah maksiat, apa? Ada lawan. Nah nanti ketika dihisab, berargumen, ya Allah, aku ini tergoda setan, ya Allah. Kata setan sapa sing godho, melu dhewe. Jangan ngantuk dengan setan, dengan teman pun begitu. Dengan teman pun begitu. Ketika melakukan sesuatu maksiat, kemudian timbul penyesalan, yang diajak akan menuduh yang ngajak gara-gara kamu, yang katanya mengajak akan berdalih, saya akan ngajak, kamu boleh ikut, boleh tidak. Kenapa kamu ikut? Ini pengalaman kan jawabnya kompak. Maka di dalam ayat itu jelas, ya, hati-hati dengan persoalan ini. Ya. Tolong jangan sampai ya kokam itu mempunyai satu pribadinya, ya, satu sikap yang menghamba kepada selain Allah, ya, yang menghamba kepada selain Allah. Oh, kalau tidak ada ini kokam nggak bisa begini cara. Itu jebakan Batman itu. Ya, kokam nggak ada kita itu tetap jalan, tetap hidup. Lo siapa bro? Hah? Iya kan? Semua karena Allah. Begitu. Itu sikap tauhid begitu. Semua karena Allah. Kokam bisa berjalan rutin pengajiannya bukan karena ustadznya, bukan karena panitianya, bukan karena semangat, karena Allah yang menggerakkan kita sih. Ya. Karena Allah. Om dan Jogja itu di rumah saja 2 juta dapat, ngapain ya ngaji? Dan Jogja itu, ya, masya Allah. Saya salut sama beliau, bintang tamu. Nah, saudara sekalian, pada dalil yang kedua, ya, pada dalil yang kedua, di sini Allah mengisyaratkan kepada kita, kelihatan dan tidak? Tentang kelemahan mereka yang mengaku Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki selamut tipis yang membungkus biji buah kurma misalnya, atau mereka tidak mendengar doa para penyembahnya. Andai pun mendengar, tidak bisa mengabulkan. Maka kokam yang belum dapat jodoh berdoa mintanya sama Allah. Ya, tidak usah cari ilmu pelek, tidak usah. Ngapain ilmu pelek? Ya. Kokam ingin kuat, ingin terbina, ingin hebat, berlatih. Karena tidak ada orang hebat, tapi adanya pasukan yang terlatih. Kan begitu. Ini siap-siap kan jambore kan? Siap kan? Ya. Persiapkan sendilnya. Kan pasti nanti ada lombanya juga. Ya, lomba menangkap ular itu nanti diusulkan. Iya, itu bagian rescue. Ya, kayaknya selama ini baris berbaris, ya, kemudian apa namanya pentas bela diri kan begitu ya.
tarik tambang. Menangkap ular itu penting loh. TNI itu wajib itu kok. Bagaimana menjinakkan ular kok. Jangan anak harimau. Iya. Nah nanti diusulkan supaya Pekalongan juara nanti. Tapi ya nggak tahu dan Pokal kan bejo-bejo nangkep. Orangnya berangkat dah. Dan Cesar berangkat dah. Enggak ya? Aman. Coba perhatikan riwayat yang sahih dalam kitab Bukhari Muslim dari Anas bin Malik yang mengatakan saham Nabi yang Uhud wa kasru ribaiyati faqala kayfa yabla qaum mustajab Nabi fanazalat laisa laka min al-amri syai'. Ketika perang Uhud, perhatikan, perhatikan. Ketika perang Uhud, saya mau nanya, ini perang yang menang apa yang kalah perang Uhud itu? Ketika perang Uhud, Nabi terluka. Maka kita tidak percaya ilmu kebal. Kita punya apa? Tebal muka. Ya. Nabi terluka, kepalanya, giginya pecah. Maka beliau mengatakan, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabinya. Kemudian turunlah ayat, tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka ini. Ya. Kalau ilmu kebal itu saya menyaksikan dia, tapi kebalnya ya di situ. Keluar arena situ mati, tidak kebal. Ya, ada orang kebal tembak ada, real ada, orang ditembak kebal, betul ada. Saya menyaksikan. Ya. Tapi mereka tidak kebal, didik-didik. Wah itu lebih menyiksa itu. Ikat kaki tangan udah. Atau bahasanya Bang Pi kasih rawe, ngerti rawe enggak? Ngerti rawe? Tadi pada wong desa nih. Rawe seraki ada ya? Ada. Itu senjatanya kokang kan itu. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar ia mendengar Rasulullah bersabda ketika berdiri dari rukuk pada rakaat yang terakhir dalam sholat subuh. Ini maksudnya membaca qunut. Ya. Membaca qunut yang dimaksud qunut di sini adalah qunut nazilah. Ketika apa? Ketika umat Islam sedang teraniaya. Ya Allahumma la'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'. Itu riwayat apa? Asbabun nuzul ayat tadi. Ya, asbabun nuzul ayat tadi bahwasanya ya ketika Nabi seperti itu yang namanya manusia kan tetap ada marahnya. Dan dikasih tahu posisi perang Uhud begini tidak diikuti akhirnya kalah dan Nabi terluka, ada rasa marah seperti itu. Ya karena komandan Kokam juga jengkel kalau ngatur pasukan nggak beres-beres. Ya apa tidak? Ngasih ya apa tidak? Iya, tua-tua jatuh ranah. Itu manusiawi. Nah, saudara sekalian, maka kita langsung masuk ke kandungan daripada pembahasan ini. Pertama, ini penjelasan tentang dua ayat di atas tadi. Dalil pertama dan dalil kedua. Ya, ayat itu menunjukkan apa? Betapa batilnya kesyirikan, dimulai dari yang paling dasar.
Dimulai dari yang paling dasar. Menyembah ini, ya termasuk tadi ya, ketika akan begini harus begini. Nggak tahu kalau di mulut itu kemarin apa sepak bola itu ada yang pakai begituan dan harusnya. Dulu kan dan juga pakai soalnya. Kalau mau main itu wah dibawa ke tempat kiai, nanti diores siapa gitu. Ya saat main bet. Habis balik. Pengalaman ini. Makanya pengalaman jangan diceritakan, hanya tak sampaikan di pengajian. Tapi baguslah supaya yang lain juga ngerti. Ini sesuatu yang tidak perlu diikuti. Maksud dan jujurnya koper jangan malah baru mau mulai. Ketinggalan sepur itu. Ini kita membahasnya di situ, ya. Akan tetapi karena di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ke sana. Bahkan Nabi pun tidak punya sifat ilahiyah. Nabi itu tidak punya sifat ilahiyah. Ilahiyah itu apa? Sifat ketuhanan Nabi tidak punya. Nabi itu sampai mengingatkan, ya, jangan sampai menyembahku. Dan Nabi menjelang kematian juga mengingatkan, jangan sampai nanti setelah kematianku juga seperti itu. Ya, itu yang terjadi di masyarakat kita. Mayoritas seperti itu. Ya. Maka di sini kisah dalam perang Uhud itu ingin menunjukkan Nabi ya tetap manusia gitu. Saatnya lemah ya kena. Apalagi dalam proses peperangan. Ya. Dan Nabi itu Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin daripada para nabi. Kurang hebat apa sih Nabi? Ya. Tinggal minta saja semua dijawab. Tapi Nabi sebagai manusia merasakan prosesnya. Ada sisi-sisi kemanusiaan yang sama dengan yang dirasakan oleh umatnya. Nah, ketika Nabi mendoakan tadi Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya, bahwa Nabi kok melaknat itu diperbolehkan kalau memang apa? Orang itu sudah keterlaluan. Ya. Misalnya saya mendoakan partai-partai yang selalu ya anti dengan Islam itu tidak apa-apa. Ya. Maka saya pesan sama teman-teman kota menangkan umat Islam, gitu. Ya, menangkan umat Islam. Jangan sampai kemudian lena. Jangan sampai kemudian terulang lagi kekalahannya. Nah, saudara sekalian, kemudian apa? Di dalam kandungan pembahasan ini juga Allah menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang tidak dilakukan orang-orang kafir lainnya, ya, antara lain melukai kepala Rasulullah dan berupaya untuk membunuh Rasulullah serta mengkoyak-koyak tubuh Rasulullah. Padahal yang terbunuh itu adalah sanak familinya, bukan Rasulullah. Ya, pada peristiwa itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita mestinya belajar dari memahami ayat ini dengan baik. Bahwa manusia sehebat apapun, punya kekuatan apapun, keahlian apapun, manusia tetap manusia, tidak layak untuk disembah. Manusia tetap manusia dengan sifat-sifat yang melekat pada diri manusia. Saya pernah menyampaikan, coba manusia itu disebut apa saja? Al-Bashar, makhluk biologis kan begitu. Butuh makan, butuh minum, ya, bahkan butuh bercinta, kan begitu. Karena biologis.
Kemudian manusia disebut apa? Al-insan. Ya. Anas, Bani Adam, ya, Khalifah fil ard. Itu semuanya sisi-sisi manusia yang menonjol daripada sisi lain, apalagi sisi ketuhanan, sisi keilahian ada sama sekali bagi manusia. Ya. Maka kajian-kajian semacam ini menjadi pondasi dasar. Jadi orang jangan minderan. Oh sana hebat, bisa ini, bisa itu, keren. Ya, bisa ini, bisa itu apa? Keren. Ya, lebih daripada. Ya, maka jadilah kokam yang rasional, ya, tidak mudah gumunan. Ya. Kenapa? Orang yang mudah gumunan itu mudah sekali dikerjain orang lain. Nah kajian ini kan kita pertemuan sebulan sekali. Saya ingin menyampaikan kalau kajian ini harus saya sampaikan secara detail, ya kita belum sampai di bab ini. Kita masih di bab sebelumnya. Ya. Maka di sini sifatnya adalah apa? Rangkuman dari apa yang ada di dalam setiap bab pembahasan. Dan masih seputar akidah. Saya tidak akan berpindah ke bab fikih dan lain. Walaupun ketika dibuka pertanyaan, biasanya banyak pertanyaan tentang masalah fikih. Tidak apa-apa, karena itu sudah di luar materi. Tapi materinya terus akan saya sampaikan masalah-masalah akidah semacam ini. Ya. Supaya apa? Kita betul-betul kuat akidahnya. Dan itu yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau orang lain kan gumunan. Ya. Orang lain itu gumunan. Oh, itu kiai hebat nih. Gumun. Ya, kemudian apa? Ala berkah ke sana. Nah, jangan ngaji sama saya, enggak ada yang pernah minta berkah saya tak? Enggak ada tak? Saya sudah minta berkah kalau ada walimah. Oh, minta lah. Oh, gitu. Iya, wes. Kayak tanda kayak kurang kayak ngomong. Kata kan dari suntek. Ini yang sadar diri. Ini sesepuh. Harus kita pahami bahasa tubuhnya. Orang tua itu untuk mengucapkan jujur agak keluh gitu. Jauh-jauh dari laki mosok jatahnya cuma satu. Maka teman-teman sekali lagi jangan jadi orang yang gumunan, ya, mudah terbuai dengan hal-hal yang kadang irasional. Seakan-akan pada diri itu ada sifat-sifat ketuhanan. Itu yang harus kita bantah. Itu yang harus kita bantah. Karena kalau kita tidak membantah, kita akan terkondisikan. Ya, kita akan terkondisikan. Oh, sekarang Soekarno saja dijadikan madhab dalam ibadah. Nah iya. Madhabnya apa? Madhab Soekarno. Madhabnya apa? Madhab Soeharto. Coba bayangkan. Ini semakin kesini akan semakin banyak yang seperti itu. Ya, semakin banyak yang terlenek. Maka saya titip teman-teman yang punya ponakan, saudara, tetangga, ingin mondok, ya tunjukkan ke pondok Muhammadiyah yang dekat ada. Ya, jangan megahnya bangunan, terus pondoknya ke Al Zaitun, pulang-pulang orang tua di kafir-kafir kan. Ini kan akhirnya akan muncul banyak korban-korban berikutnya. Ya. Banyak yang nanya ke saya, Ustaz, kenapa itu? Penyimpangannya sudah jelas, MUI sudah investigasi, rekomendasinya juga ada. Kenapa masih terus eksis? Nah, karena dipelihara. Ya, untuk menghancurkan Islam secara berhadapan-hadapan itu sulit. Kenapa? Orang Islam itu punya militansi.
cita-citanya pasti ingin masuk surga. Kalau mati, matinya syahid. Maka dirusak dari keyakinannya. Makanya salamnya juga akhirnya kan beda. Salamnya gimana? Udah ini, iya kan? Dan itu dimanfaatkan nanti menjelang pemilu. Karena di dalam pondok itu ada ribuan ya santri yang sudah mempunyai hak suara. Ya, termasuk pada pemilu tahun sebelumnya. Jadi masih akan eksis seperti itu. Maka bismillah kita kompak ya. Kami ini kompak. Ini saya pesan sebagai orang tua. Saya pesan sebagai orang tua, ya, dukung kader-kader kita. Ya, dukung kader-kader. Tapi mah, ya, tapi harus bisa memetakan supaya suara kita tidak hilang dan tidak sia-sia. Gitu loh, paham ya? Orang paham? Kok kamu masih orang tuh? Ya dukung ya, teman-teman kita dukung ya. Ya, dukung, ya, kawal terus dan pastikan supaya tidak ada suara yang sia-sia. Bismillah. Ini saya belum dapat laporan Jawa Tengah berapa orang Jawa Tengah yang maju ke provinsi 10, 11. Targetnya 7. Dari 11 targetnya 7. Karena bolo saya yang di Tegal, Bang Goyut maju ke pusat. Karena udah 2 periode di provinsi. Jadi saya titip teman-teman, ya, ajak keluarga dukung yang pasti supaya tidak hilang sia-sia. Paham apa orang? Paham. Lagi kerden. Ya. Tapi kan kepunya gitu. Maka dari ayat-ayat tadi Nabi sampai kemudian mengatakan innallaha qad adaba ankum apa? Uyatul jahiliyah kullukum banu Adam wa Adam min turab. Ya, itu kata Nabi. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan. Yang merasa punya sifat-sifat ketuhanan. Pinginnya disembah-sembah, biar orang mundur-mundur di depannya. Tidak. Allah akan menghilangkan itu semua dengan cara apa? Mengingatkan seluruh anak Adam itu asal usulnya dari tanah. Semuanya sama di mata Allah, Ya. Maka bismillah, kok kami itu harus seperti itu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak minder menghadapi siapapun. Kan begitu. Percaya diri karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya sampai di sini, paham ya? Paham. Kasihan pada kantuk. Soalnya minumnya putih ya. Biasanya itu ada tehnya ngantuk. Ini katanya tehnya terakhir. Ada pertanyaan apa tidak? Ada pertanyaan apa tidak? Nanti yang terus ya. Jangan nanya kalau di sini ngaji, kalau nanti giliran ke tempat lain nggak ikut ngaji. Ya. Kader ini yang muda-muda ini, ya ikut sama rombongan, tebak barang, kakak. Ya. Safari kurban kemana? Safari kurban tahun ini?
lain.